bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kebajikan membuahkan kebahagiaan di kehidupan ini maupun kehidupan selanjutnya. Saudara-saudara, para umat Buddha yang berbahagia, Ibu Sangga yang sangat saya muliakan, bersama-sama kita berkumpul pada malam hari ini untuk melakukan kebajikan yang kita sebut sebagai Sanggadana di bulan Kartina. Saudara-saudara, disebut Sanggadana karena kita semua hadir di sini bukan hanya berdana kepada satu atau dua biku, tetapi kita hadir ke sini adalah untuk berdana kepada kelompok biku yang disebut sangga. Minimal ada 5 biku, bahkan bisa lebih seperti pada malam hari ini. Saudara-saudara, Sanggadana ini berdana kepada 5 biku atau lebih sebetulnya menjadi satu latihan bagi kita semua yang hadir. Biasanya kita di kehidupan sehari-hari sering kita berdana hanya kepada satu biku tertentu. Anda yang datang dari berbagai tempat tentu pernah menyaksikan kejadian di sebuah wihara terdekat Anda. Misalnya, Bante A datang. Karena Bante A ini Anda sukai, maka Anda juga berdana lebih daripada biasanya. Wah, ini Bante A ini yang saya sukai. Jadi biasanya kita dananya sepiring nasi, kali ini 3 piring nasi. Kali Bante A adalah yang saya sukai. Tetapi kalau Bante B yang datang, saya tidak terlalu suka. Ya sudahlah, seadanya saja. Di rumah ada apa ya diambilkan. Kalau sama Nira, wah ini lebih kasihan lagi. Jadi kadang-kadang kita membeda-bedakan seperti itu. Anda pernah berpikir demikian? Pernah berpikir begitu? Bante A berbeda sama Bante B, berbeda sama Nera? Oh iya? Oh iya? Baguslah. Baguslah. Kalau seperti itu, tetapi kenyataan belum tentu seperti itu. Memang kadang teori lebih gampang daripada praktek. Apalagi kalau Bante yang tidak Anda sukai karena kelakuannya. Wah, untung-untung nggak dicampur sama racun tikus.
Saudara-saudara, kenapa? Karena kita manusia. Kita ini manusiawi banget, bahwa ada watak yang kita suka dan ada watak yang kita tidak suka. Saudara-saudara, saya bukan hanya tinggal di Blitar saja, tetapi saya keliling di berbagai tempat. Baik di Pulau Jawa, baik di Bali, baik di Sulawesi, Kalimantan, dan mana-mana. Tidak jarang saya mendengar kata-kata, Bante, hari ini tumben-tumben loh Bante. Banyak ini makanannya. Oh ya, bagus dong. Oke kamu, aku numpang hokimu. Saudara-saudara, ini sering terjadi, bahkan sejak saya masih sama Nera. Oleh karena itu, saudara-saudara, Sanggadana ini sebetulnya adalah mengkondisikan kita berpikir objektif, tidak diskriminatif. Jadi, saya mau berdana kepada Sangga, jubah, kemudian berbagai kebutuhan lainnya, sabun, odol, kepada Sangga mau pakai atau enggak, terserah. Ini kita berpikir yang objektif. Sehingga tidak ada kata-kata waktu menyerahkan dana nanti, Bante, ini jubah saya khusus loh Bante. Ini ukurannya berarti ini. Tolong dipakai ya. Besok saya nggak pakai loh Bante, jubah saya nggak dipakai. Kadang-kadang saya merasa, kok tahu ya? Saya itu kagumnya sama wanita. Itu punya daya ingat yang baik tentang model pakaian. Sehingga beberapa hal kadang-kadang suami mau ngeluh kepada saya tentang istrinya. Nah, saya bisa jawab apa? Karena saya tidak berpengalaman. Keluhnya begini, mungkin ibu-ibu ini pengalaman. Nanti saya bingung sama istri saya. Loh, kenapa? Dia itu pernah tanya sama saya, Bante, dan juga sering. Pak, manggilnya ya biasanya Pak, gitu aja. Saya ini mau ke pesta malam ini, enaknya baju yang mana ya Pak? Yang kuning apa yang merah? Kuning, kata Pak suaminya. Kuning itu kemarin sudah dipakai loh. Waktu acara di sana itu. Ya sudah merah. Merah itu 2 bulan yang lalu sudah pakai. Ya terserah. Ini loh, Papa ini kalau ditanyain mesti nggak bisa ngasih jawaban. Kira-kira ibu-ibu punya pengalaman gitu? Ibu-ibu nggak jawab karena malu. Bapak-bapak sudah ngalami itu? Ya, jelas. Jawabannya sudah jelas. Saya heran sekali dengan daya ingat wanita itu. Kadang-kadang bapaknya juga ditanya, Pak, ini tasnya nanti pakai yang kuning atau yang biru? Yang kuning. Loh, kuning ini dulu udah pernah dipakai loh. Coba aja dipakai. Sungguhan. Begitu dipakai di tempat pertemuan, teman wanitanya itu bisa tahu, loh, tasnya ini kan yang dulu dipakai tuh. Bisa ingat kayak gitu. Ayo coba ibu-ibu. Ingat nggak? Ingat nggak? Ingat nggak pakaiannya teman itu? Saya tidak yakin. Jawabannya
Cara seperti ini yang terus untuk mengingat jubahnya biku. Saya kadang-kadang kalau sama ibu-ibu ini harus hati-hati. Jubah 3 hari nggak ganti aja dia tahu. Loh, Bante sudah 3 hari jubahnya nggak ganti, Bante. Aduh, belum katina, belum punya ganti. Cemat saya. Yang waktu saya datang sudah pakai, sekarang kok kayak nanti ini sekian. Ya tahu. Padahal kita itu saudara, kadang beberapa orang melihat biku jajan-jajan gini aja bisa nggak ingat namanya. Sama semua modelnya. Model rambutnya ya gitu, model mukanya ya kurang lebih begitu, model bajunya ya begitu, model pakaiannya. Tapi kok ibu-ibu ini inget aja. Nah, saudara-saudara, karena itu kadang ketika berdanau jubah, Bante, tolong dipakai ya Bante. Besoknya nggak dipakai, bisa ditanyain. Mana Bante? Jubahnya, kok nggak dipakai? Bante, ini berdana sandal. Kok Bante dulu nih Bante, sudah saya ukur sandal Bante. Pokoknya kalau sandal dan diletakkan di luar itu, nggak tahu ada yang bawa lidi. Ukur. Ini spesial untuk Bante, saya desainkan khusus untuk Bante. Besoknya nggak dipakai, diprotes. Dan yang paling sulit, saudara, bukan hanya jubah, saya masih bisa hindari. Sandal, saya masih bisa hindari. Dan makan, itu berat. Sampai hari ini saya masih mengalami puluhan tahun jadi biku. Waktu menyerahkan itu Bante, ini saya masak sendiri. Mendengar kata-kata itu sebetulnya saya agak tegang. Karena kata-kata itu hanya depannya, belakangnya itu ancaman. Cuman tidak disebutkan. Bante, ini saya masak sendiri loh Bante. Kalau sampai Bante berdiri dari ruang makan masih belum berkurang, nama Bante saya bully nanti di media sosial. Sombong, lain-lain. Saudara-saudara, ketika Anda menyerahkan, serahkan aja, jangan memberi beban mental. Akhirnya kita ngicipin sana, ngicipin sini, ngicipin sini. Akhirnya kita ini badannya jadi sekurus ini. Karena semua selalu mengatakan kita, Bante ini saya goreng sendiri. Bante ini saya meres jeruk sendiri. Bante ini saya bikin kuenya sendiri. Bante sih, aduh. Saudara-saudara, pernah Anda begitu? Anda kalau negatif selalu tidak. Kenyataan mesti dibersih. Makanya kemudian sekarang saya kalau menerima dana makan, selesai dana makan, kemudian sudah tinggal. Saya mau makan tinggal. Jangan ditungguin, jangan ditonton. Ini bukan memberi makan di kebun. Enak, dipakai bukan. Enak, dipakai bukan. Tidak memberi makan di kebun. Ini berdana makan kepada biku. Sudah, pokoknya sudah kita terima, sudah. Nanti selesai makan, loh, ternyata masakanku disentuh saja enggak, sudah disentuh. Tapi waktu diterima itu disentuh. Tapi ya kalau semua dimasukkan, ya mungkin
atas ini mau ya, tapi tengah ini nggak mau. Kalau tengah sudah nggak mau, bawah itu bisa bermasalah. Jadi ya maklumilah. Nah, saudara-saudara, jadi Anda jangan masih beban. Sudah. Kenapa saudara? Kan saya nyiapkan sendiri. Ini kan karma baik. Karma baik adalah milik Anda. Ketika Anda menyiapkan, oh ini pantai ini akan makan, saya siapkan masakan yang paling enak bagi saya. Bahkan suami saya saja tidak pernah saya masakkan seperti ini. Pantainya saya masakkan. Ini beberapa, saya sampaikan ini karena beberapa suami-suami iri dengan kepala beliau. Enak ya jadi biku itu ya. Istri saya capek untuk para banting. Saya aja ya kasih telur asin tiap hari. Aduh. Ada bapak-bapak yang berpikir gitu nggak? Ya. Ada ya? Ya. Dari sekitar loh. Ayo bapak-bapak, jujur. Ada enggak? Ada. Ada. Memang ibu-ibu ini sangat berbakti. Kalau sudah untuk para biku, disiapkan dengan luar biasa. Tapi kalau untuk bapaknya, sudah. Saya kasih gitu aja hidup kok. Saudara-saudara. Nah, kalau sekarang semua harus dimasukkan, nggak bisa. Sudah, Anda waktu menyiapkan makanan, sebetulnya Anda sudah berpikir positif. Bahkan kadang-kadang, oh Bante ini akan datang minggu depan. Selama 1 minggu itu sudah mikir. Masa apa ya? Masa ini dulu saya pernah masa ini untuk keluarga nggak ada yang makan. Saya kasihkan anjing mati. Yang nanti dimasakkan itu nggak ya Bantenya? Oh, enggak, jangan anjing aja mati. Oh, masak yang ini. Masak yang ini dulu keras sekali, bantah. Saya lemparkan kucing tetangga terbang. Apa yang ini aja ya? Nah, saudara-saudara, 1 minggu Anda bisa berpikir untuk menyiapkan dana makan kepada biku. Berarti selama 1 minggu Anda itu punya pikiran yang positif. Kemudian setelah 1 minggu Anda jatuh tempo, Anda harus menyiapkan belanja, kemudian masak. Ini berpikir yang positif terus. Kemudian membawa kebiayaan, kemudian menyerahkan. Sebetulnya itu sudah karma baik yang Anda miliki. Tanpa harus mengatakan Bante, 1 minggu saya nyiapkan ini. Awas kalau nggak dimakan. Minimal dicocol, jilat. Jangan didiamkan saja. Nanti saya mau periksa. Kalau sudah Bante keluar dari gedung ini, dari ruang makan ini mau saya periksa, sidik jari tahu. Ada nggak di kue saya? Nggak perlu saudara, karena Anda sudah berbuat baik. Nah, itu yang terjadi kadang-kadang biku A, biku B, karena kita senang dengan biku A, kurang senang dengan biku B, akhirnya kita membeda-bedakan. Tetapi Sanggadana itu diajarkan kita tidak membedakan. Anda mau kepada siapa saja, Anda memberikan dana yang terbaik. Jadi, kadang-kadang Anda berdana juga. Anda berdana obat-obatan. Anda berdana makanan, itu sebetulnya adalah Anda berpikir untuk yang terbaik. Sayangnya beberapa tempat saat ini mungkin karena stok jubah itu agak berkurang. Jadi dana jubah diganti dana fotonya jubah. Jadi ketika ya, saudara-saudara, nanti sekarang kita menyiapkan dana jubah kita masing-masing, diletakkan di kedua tangan, kemudian kita membaca Imani Mayang Ponte Jiwarani, semua jubahnya di lengan, dia jubahnya dipegang di ujung jari. Kenapa? Karena bentuk jubahnya kartu.
sudah berdana juga, ada fotonya juga. Kemudian ada yang berdana mangkok bul, patah. Wah, patahnya diletakkan di tangan Imani Mayang Bante. Dia patahnya cuma dalam bentuk kartu. Imani Mayang Bante. Saudara-saudara, ini memang kemajuan zaman. Tapi kenapa tidak kita bikin lebih praktis daripada itu? Kirim lewat WA. Gak usah capek-capek datang. Di WA saja. Bantenya kan juga punya WA. Bersama ini Bante kami berdana juga. Kasih fotonya. Langsung, iya kita terima. Langsung blessing. Di depan WA-nya. Saudara-saudara, praktis ya boleh, tetapi kita juga harus menghargai orang yang punya niat berdana. Kenapa demikian, saudara? Karena dia datang dari jauh-jauh, dia kepingin merasakan kalau saya pegang jubah itu kayak apa ya? Cuman pegang saja loh, masa enggak boleh? Belum pakai loh ini. Di antara Anda yang selalu berdana jubah, pernah pakai belum? Belum tuh. Tapi kan Anda pengen pegang tuh rasanya kayak apa? Maksudnya sekarang pegang aja nggak boleh diganti kartu. Coba, saudara. Nah, saya akan berdana juga kepada sangga. Siapapun yang menerima, saya akan rela memberikan jubah ini. Toh saya juga nggak pakai. Ya toh? Saya yang nggak pakai, jadi biku siapa saja yang terima terserah. Tapi kalau makanan, saya yang masak. Jadi harus biku itu yang menerima. Kalau biku lain nggak boleh, betul? Ya. Jadi kalau jubah Anda bisa kepada siapapun juga, biku bahkan kepada samanera, makanan pun Anda juga begitu. Renungkan nanti di dalam diri Anda. Semua kalau pergi ke wihara, bisa nggak saya tidak membedakan biku A, biku B, biku C, sama nera dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, jadi kita sungguh-sungguh pegang. Kenapa? Karena kita punya niat untuk berbuat baik. Kalau tadi kita waktu masak, menyiapkan seminggu saya punya niat baik. Kemudian waktu menyiapkan saya berpikir yang positif demi kesehatan kebahagiaan para biku. Kemudian ketika saya membawa ke wihara dengan pikiran yang positif juga, dan ketika saya menyerahkan juga dengan yang pikiran positif, kumpulan pikiran positif yang baik inilah disebut kumpulan kebajikan. Semakin sering kita berbuat baik, semakin kita dikondisikan untuk bertambah kebajikan kita, baik lewat pikiran, lewat ucapan maupun lewat perbuatan. Makanya kadang Anda harus menyerahkan sendiri. Pada saatnya nanti Anda menyerahkan sendiri. Sebetulnya itu Anda dilatih untuk berbuat baik dengan badan Anda. Ketika Anda mengucapkan Imani Mayang Bante, diajarkan Anda untuk berbuat baik dengan ucapan Anda. Ketika Anda menyiapkan dari sore tadi, saya ingin berdana ini 4 kebutuhan pokok, pikiran Anda sudah dikondisikan untuk berbuat baik. Inilah sesungguhnya yang menjadi satu latihan berperilaku baik di dalam pelaksanaan sanggadana di masa Katina. Sehingga kalau nanti Anda duduk dekat sini atau duduk dekat mana, nanti ada biku yang di situ, ya sudah, Anda serahkan sama saja. Jangan lalu Anda pesen, Bante, ini untuk biku yang sana ya Bante. Karena saya dekatnya sama Bante, menyerahkannya kepada Bante, mestinya untuk Bante yang itu. Saya sebetulnya nggak mau berikan kepada Bante. Tapi Bante yang dekat di sini sih, jadi terpaksa kan. Ini memberi sambil ngomel-ngomel. Saudara-saudara, ketika kita kemudian menyerahkan dengan rela, dengan tulus, maka kita menanam kebajikan. Dan ini yang kita latih. Kemudian, kita lalu merenungkan,
Sanggadana di masa Katina. Di masa Katina itu hanya 1 bulan. Setelah habis masa wasa sampai purnama Sidi di bulan berikutnya. Selama 1 bulan Anda punya kesempatan berbuat baik yang maksimal. Selama 11 bulan berikutnya Anda mau ngapain? Anda mau ngapain terusan 11 bulan berikutnya? Tetap berbuat baik. Tetapi kok para bikunya nggak ketemu loh. Sekarang kita lalu merenungkan kepada para biku yang mungkin saya tidak kenal saja, saya bisa berbuat baik. Apalagi kepada orang-orang di sekitar saya, orang tua saya, keluarga saya, kakek dan nenek saya, kakak dan adik saya, tetangga saya, mereka semua adalah orang-orang yang pantas untuk menerima kebaikan kita selama 11 bulan. Jadi saudara-saudara, Sanggadana di masa Katina ini kita belajar untuk mempersiapkan yang terbaik dan memberikan tanpa memilih. Kemudian sepanjang tahun kita melakukan kebaikan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan kepada orang-orang di sekitar kita. Orang tua kita, keluarga kita, dan sebagainya, pasangan hidup kita, dan sebagainya, anak, dan sebagainya. Karena mereka lah orang-orang yang layak Anda cintai dan sayangi sepanjang hidup Anda. Kalau dengan cara seperti itu, maka Sanggadana di masa Katina ini menjadi satu contoh untuk kita mengembangkan kebajikan setiap waktu. Sehingga semakin sering Anda melakukan Sanggadana di masa Katina, semakin banyak perbuatan baik Anda dalam 11 bulan itu yang memberikan manfaat untuk orang lain. Saudara coba renungkan. Semua barang yang Anda persembahkan itu yang berguna untuk para biku. Anda mempersembahkan jubah. Siapa yang di sini mempersembahkan jubah? Banyak sekali. Siapa yang Anda mempersembahkan makanan kepada para biku? Mungkin siang tadi atau apa? Ada? Oh, banyak. Siapa yang mempersembahkan obat-obatan? Ada. Oh. Siapa yang mempersembahkan jam tangan? Jam tangan itu perlu loh. Anda boleh bayangkan kalau saya kemudian ceramah sudah agak lama, kemudian berapa ini? Lebih gagah kok. Apalagi Indonesia kan ada 3 waktu, Indonesia bagian barat, timur, dan tengah. Indonesia barat, timur, dan tengah. Di Bali jam berapa nih sekarang? Oh, bisa dilihat. Saudara-saudara, kok Anda tidak memberi jam? Anda mampu membeli jam? Mampu. Tapi kenapa Anda tidak memberikan jam kepada para biku? Karena tidak sesuai. Para biku tidak menggunakan jam. Jamnya bentuknya beda. Nah, saudara-saudara, artinya apa? Ketika Anda memberi, Anda berpikir kebutuhan orang yang menerima ini apa? Tidak ngawur. Saya bisa beli jam, belikan bantainya jam. Saya bisa beli jaket, belikan bantai jaket. Saya bisa beli helm, belikan bantai helm. Bantainya pakai helm, pakai jaket, pakai kaos tangan. Jadi biker nih. Tidak. Anda memberikan yang sesuai. Berarti Anda sebetulnya dididik di dalam tradisi Dharma ini
Apa sih kebutuhan orang? Anda memberikan kebutuhan orang lain, memberikan pihak lain apa yang dia butuhkan, bukan apa yang Anda mampu berikan. Anda senang donat, lalu Anda merasa semua orang harus senang donat. Jadi Anda kasih bagi-bagi donat sebanyak-banyaknya kepada semua orang. Bahkan kepada ikan di kolam pun Anda kasih donat. Sampai ikannya, ya enggak. Karena itu bukan makanannya, tetapi kita maksa. Nah, saudara-saudara, Anda tentu tidak akan melakukan itu. Ya kan? Anda tidak melakukan, saya suka donat, kemudian ikan dikasih donat. Tidak. Ikan itu dikasih makanan yang sesuai, yaitu makanan ikan. Sekarang ketika Anda mempersembahkan sesuatu, memberikan yang sesuai untuk dibutuhkan para biku. Kalau sekarang dalam 1 bulan masa karantina Anda berpikir apa yang sesuai untuk para biku, maka sekarang dalam 11 bulan Anda berpikir apa yang saya bisa berikan untuk pasangan hidup saya. Apa yang saya bisa berikan untuk orang tua saya? Apa yang saya bisa berikan untuk keluarga yang lain agar mereka bahagia? Dengan cara demikian, saudara, maka kebajikan yang Anda lakukan itu akan menimbulkan kebahagiaan untuk Anda dan juga memberikan kebahagiaan untuk orang yang menerima kebajikan. Kalau Anda berdana jam tangan kepada para biku hanya merenungkan, oh, orang ini berarti belum memahami. Nah, biku tidak akan protes, jamnya balik aja, kasih mentahnya. Nah, kita tidak akan protes, sudah kita ambil, mungkin kita gunakan kepada orang lain. Tetapi saudara, kalau Anda memaksakan kehendak bahwa Anda suka dan orang lain harus suka, Anda akan menimbulkan pertentangan dalam masyarakat. Di dalam kata-kata biasanya dikatakan, kalau saya suka nasi goreng, jangan paksa orang lain harus suka nasi goreng. Kalau saya suka menggunakan jubah, jangan paksa orang lain harus pakai jubah. Apa yang saya gunakan, apa yang saya miliki, apa yang saya mengerti, tidak selalu cocok untuk orang lain. Jubah bagi saya cocok, bagi orang lain tidak. Anda suka baju, untuk Anda cocok, untuk saya tidak cocok. Nasi goreng mungkin saya cocok, orang lain belum tentu cocok. Dia suka nasi rawon, mungkin saya tidak cocok nasi rawon. Jadi kita dalam hidup ini jangan memaksakan kehendak, tapi justru kita memahami kamu sukanya apa. Dengan kamu sukanya apa, maka saya memberikan sesuai dengan apa yang engkau butuhkan. Kalau kantina saya memberikan sesuai dengan kebutuhan para biku. Kalau dalam 11 bulan saya memberikan sesuai kebutuhan keluarga saya, pasangan hidup saya, dan sebagainya. Kalau terus itu kita bisa lakukan mulai sekarang sampai selama-lamanya, maka kita pribadi menjadi orang yang selalu memiliki kesempatan untuk berbuat baik, membuat orang lain bahagia, membuat makhluk lain bahagia. Dan orang lain, makhluk lain yang berhubungan dengan kita, itu pun mereka akan berbahagia. Karena orang akan mengatakan, aduh, kamu kok pengertian sekali ya. Saya kebetulan memang sukanya ini, kok kamu bisa ngasih saya ini ya. Dan akhirnya hubungan bisa terjalin dengan baik. Sebetulnya seorang ibu itu sudah biasa sekali tahu kesenangan, makanan kesenangan anaknya. Di sini yang ibu-ibu, siapa yang tahu makanan kesukaan anaknya? 1 orang saja, 3 orang, 6 orang. Padahal yang sudah melahirkan saya lihat lebih banyak.
Berbahagialah anak-anak Anda yang ibu-ibu yang mengerti kesukaan makanan anaknya. Kasihan untuk anak-anak yang ibunya nggak ngerti anaknya suka apa. Saudara-saudara, setahu saya, ibu-ibu itu sangat perhatian dengan makanan anaknya. Dia kalau saya masakkan ini makannya banyak, nanti dia sering masakkan itu. Tapi kalau dia makanan ini nggak suka dia, ya sudah, lain kali nggak usah disiapkan. Siapa yang setuju pendapat saya ini? 10 orang. Berarti yang lain ibu-ibu, saya itu ya punya anak. Saya namanya anak, ya saya masakkan suka-suka saya, bukan sukanya anak. Saya suka makan nasi pecel. Sudah tiap hari saya kasih nasi pecel. 2 bulan saya kasih nasi pecel. Terserah. Aku kan ibunya. Kalau nanti dia sudah jadi orang tua, biar dia juga bisa begitu. Nasi pecel 2 bulan. Itu bukan hanya asam urat. Itu tekanan darah tinggi juga. Karena begitu lihat tuh. Yang pokoknya aku sukanya begitu. Nah, saudara-saudara, ibu-ibu yang baik biasanya tidak begitu. Apalagi kalau anaknya pergi jauh, kemudian pulang. Anakku ini baru pulang nih hari ini. Ayo siapkan dia makanannya kesukaannya ini. Dibuatkan. Sebaliknya anak-anak, jarang tahu yang disukai orang tua. Orang tua suka apa belum tentu dibelikan. Yang nggak suka malah dibelikan. Kadang-kadang, nah kamu ini kok nggak ngerti orang tua. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang kita lalu melihat, berarti ibu-ibu ini bisa tahu kesenangan orang. Berarti dia bisa berpikir, apa sih yang pantas untuk saya berikan orang lain. Ini tadi sudah mulai sejalan sama upacara Sanggadana di masa Katina ini. Yaitu bagaimana kita memikirkan untuk kebahagiaan orang lain. Kalau sekarang kita selalu bisa berpikir demikian, maka kebaikan yang kita lakukan itu bisa diterima oleh mereka yang mendapatkan kebaikan. Dan akhirnya hubungannya bisa menjadi baik. Ikatan emosionalnya bisa menjadi dekat. Dan akhirnya bisa menjadi sahabat untuk waktu yang lama. Dengan cara demikian, saudara, ketika kita mengetahui kesenangan orang, kita tahu kebutuhan orang dan kita berbagi, maka nomor 1, kita melakukan kebajikan itu sendiri. Dan nomor 2, kita bisa membahagiakan orang yang menerima perbuatan kita. Dan kalau itu terus dilakukan, mulai sekarang sampai selama-lamanya, itulah nanti yang akan menjadi harta yang tidak bisa dicuri. Itulah menjadi harta yang tidak bisa dirampok. Karena semua kebajikan akan kembali pada diri sendiri. Menanam padi, tumbuh padi. Menanam kebajikan, tumbuh kebahagiaan. Ketika Anda sering berbuat baik, maka kebahagiaan akan menjadi milik Anda. Inilah sesungguhnya, saudara, ketika seseorang mengembangkan kerelaan, melakukan kebajikan, maka dia akan memperoleh kebahagiaan mulai sekarang di dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang selanjutnya. Semoga dengan kesempatan melakukan Sanggadana di masa Katina seperti malam hari ini akan mengkondisikan kita untuk selalu bersemangat memberikan kebahagiaan kepada lingkungan kita, keluarga kita selama 11 bulan ke depan. Semoga dengan kebajikan yang Anda lakukan, Anda akan memperoleh kebahagiaan mulai sekarang sampai selama-lamanya di kehidupan ini maupun kehidupan yang selanjutnya. Selamat Katina kepada Anda semua. Semoga Anda selalu berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe Sapa Rawantu Sukitata.